Shalom, senang sekali menjumpai Anda di rumah Tuhan dalam ibadah seperti ini. Saya percaya anugerah dan berkat Allah pasti dilimpah-limpahkan buat kita semuanya. Sebelum memulai firman Tuhan, ada sedikit cerita yang saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya. Ceritanya seperti ini, seorang raja dia memanggil orang-orang kepercayaannya. Dan ada 3 orang kepercayaan raja yang dipanggil. Raja ini berkata kepada 3 orang ini, aku akan mempercayakan sejumlah wilayah kepadamu. Dan tentu saja di antara kalian bertiga hanya 1 orang yang akan aku percayakan untuk memimpin wilayah itu. Cara untuk aku memilih siapa di antara kalian yang bisa memimpin wilayah itu adalah seperti ini. Aku akan memberikan 1 benih kepada kalian bertiga. Nanti bulan depan kalian harus tunjukkan mana benih yang bertumbuh paling sehat, benih yang bertumbuh paling kuat, mana yang bertumbuh paling besar. Karena kalau kamu bisa membuat benih ini bertumbuh dengan sehat, tentu saja kamu pasti bisa memelihara, bisa mengusahakan wilayah yang kamu nanti akan pimpin bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi singkat cerita, 3 orang kepercayaan raja ini pulang membawa benihnya masing-masing. Lalu kemudian tibalah mereka di rumahnya dan kemudian benih itu mereka tanam di sebuah pot, ibu bapak saudara semuanya. Dan mereka sirami tiap hari. Dan kemudian orang kepercayaan yang pertama sebulan kemudian dia sudah membawa benih yang kemudian terlihat tumbuh cukup tinggi saudara. Dan dia bawa di hadapan raja. Raja memberikan benih dan benih itu sekarang tumbuh 50 cm. Lalu kemudian raja mengangguk-anggukkan kepala. Datanglah orang kepercayaan yang kedua. Dia datang membawa juga sebuah tumbuhan dari benih itu. Dan dia berkata kepada raja, Raja, saya membawa benih yang lebih tinggi dibandingkan dengan benih yang dibawa oleh temanku ini. Sekarang sudah tumbuh menjadi 75 cm, lebih tinggi dari dia. Dan orang kedua ini berpikir, tentu wilayah ini akan dipercayakan kepadaku. Dan kemudian datanglah orang yang ketiga. Orang ketiga ini datang kepada tuan raja membawa 1 pot yang tidak ada tumbuhannya sama sekali. Dan dia berkata kepada raja, Raja, ampuni hambamu. Hambamu sudah berusaha dengan keras untuk menanam, untuk memupuk, untuk menyirami. Tapi toh hamba sudah tunggu seminggu, hamba tunggu 2 minggu, hamba bahkan tunggu sampai 1 bulan. Tidak tumbuh sama sekali. Apa boleh buat, hamba sudah melakukan yang terbaik yang hamba bisa. Dan kemudian raja juga mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan menurut Anda, di antara 3 orang kepercayaan ini, mana yang akhirnya dipasrahkan sebuah wilayah untuk dipimpin? Kemungkinan besar Anda berpikir tentu orang nomor 2, bukankah bisa menumbuhkan lebih tinggi di antara yang lain? Tapi jawab raja ternyata seperti ini, aku akan mempercayakan wilayah ini kepada kamu, orang yang ketiga, yang tidak tumbuh apa-apa. Dan dia berkata kepada pengawalnya, tangkap 2 orang kepercayaan ini, jebloskan mereka ke dalam penjara karena mereka telah berani-beraninya menipu raja. Sebab dulu ketika aku memberikan benih kepada kalian bertiga, itu benih yang sudah dimatikan dan tidak mungkin tumbuh. Kok bisa-bisanya kalian berkata dari benih itu bisa tumbuh 50 cm, kamu bisa berkata tumbuh 75 cm. Ini orang yang jujur, kalian berdua penipu, masukkan ke penjara. Saudara-saudara, kadangkala manusia tidak tahu kualitas yang sesungguhnya. Baru ketahuan setelah yang namanya diuji. Setelah kena ujian barulah terlihat apakah kita berkualitas atau tidak. Itu sebabnya dalam hidup ini Tuhan seringkali izinkan godaan datang dalam hidupmu. Dalam hidup ini Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidupmu.
Ada orang berkata, Pak, saya orang yang jujur karena saya orang yang tidak pernah korupsi. Belum tentu Anda orang jujur karena Anda tidak korupsi. Mungkin saja Anda tidak pernah dapat kesempatan untuk melakukan korupsi. Anda bisa dikatakan jujur kalau Anda punya kesempatan melakukan korupsi dan Anda tidak korupsi. Itu orang yang jujur. Jangan Anda berkata, saya orang yang benar, saya orang yang hidup kudus, saya tidak pernah buat dosa. Mungkin saja Anda tidak buat dosa karena tidak ada kesempatan untuk Anda berbuat dosa. Anda benar-benar orang yang hidup kudus ketika Anda punya kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi Anda memilih untuk tidak berbuat dosa. Ujian dalam hidup, pencobaan dalam hidup menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya. Itu sebabnya ibu bapak saudara, buka Alkitabmu di dalam Lukas pasal yang keempat. Mari kita membaca ayat yang pertama. Kalau dalam perikop itu kita akan baca sampai ayat yang ke-12. Tetapi saya mencoba mengajak Anda baca ayat per ayat, poin per poin yang mana akan menjadi titik pembahasan kita. Kita baca satu ayat dulu di dalam Lukas pasal yang keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus penuh dengan Roh Kudus lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya tertulis jelas bahwa Yesus dicobai di padang gurun. Saudara-saudara, siapa yang bawa Yesus ke padang gurun? Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus bawa Yesus di padang gurun untuk dicobai? Kenapa mesti Yesus harus dicobai? Ini pertanyaan penting. Sebab ini akan membuat kita semuanya paham, saudara. Kenapa Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Saya akan ceritakan satu pengalaman dalam tanda kutip memalukan yang pernah terjadi dalam hidup saya. Pengalaman ini terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu sebelum era pandemi. Pada waktu itu SIM saya, SIM C, berarti SIM motor, itu habis. Dan ternyata saya lupa. Dan karena lupa, itu tidak bisa diperpanjang dengan seketika. Kalau lupa, itu dianggap mati dan harus ulangi dari awal. Dan saya harus ngurus dari awal bagaimana saya dapatkan SIM C. Saya coba urus melalui proses dari awal benar, saudara. Ikut Kirmata, ujian praktek, saya berhasil. Kirmata saya berhasil, ujian tertulis maaf saya, itu berhasil juga, nilainya bagus. Lalu kemudian tibalah di ujian praktek. Siapa pernah ikut ujian praktek? Sangat sedikit, paling tidak saya pernah melakukan yang namanya ujian praktek untuk dapat SIM C. Ada beberapa ujian praktek yang saya harus lalui. Yang pertama harus naik motor, kemudian buat itu, menghindari halangan-halangan itu, kon-kon seperti itu, saya harus lalui itu dan berjalan dengan mulus. Beberapa ujian praktek saya selesaikan dengan baik, dengan mulus. Dan tibalah ujian praktek yang ketiga. Simple, tapi ternyata tidak sesimpel yang terlihat. Sulitnya apa? Membelokkan motor. Tetapi menjadi sulit ketika belok di area yang sangat sempit. Jadi mungkin jaraknya hanya sekian mungkin ya, dari batas ini sampai batas ini, yang mana saya harus membelokkan motor tanpa boleh kaki menginjak tanah. Sekali nginjak tanah dianggap batal atau dianggap tidak lulus dan harus ngulang lagi. Dan tidak boleh sedikit saja menyerempet dari pembatas dalam bentuk kon pada waktu itu. Jadi simple kelihatannya, tapi karena areanya sangat-sangat sempit. Saya melihat yang awal daripada saya sudah mulai belok, gagal. Kakinya nginjak tanah, gagal. Beberapa mereka yang praktek sebelum saya, gagal. Kalau tidak nginjak tanah, dia akan sedikit kena kon yang dibatasi itu. Saya heran, dalam
kenyataan tidak mungkin ada orang belok se ekstrim itu. Tapi itulah ujian. Tibalah saya. Dan Anda perlu tahu, saya lebih daripada 10 tahun mainan motor. Dan saya diuji pada waktu itu, apakah saya lulus. Dan seperti dugaan saudara, tidak lulus. Saya coba hati-hati, sudah mepet paling ujung untuk belok. Tetap saja nyaris berhasil, tapi tidak berhasil. Gagal saudara. Saya pulang terus terang dengan rasa malu berat. Malu, marah, dan cerita ini terpendam, tidak ada yang tahu. Kecuali istri saya, istri saya tahu saya baru gondok, marah saudara. Harga diri saya merasa terinjak-injak sebagai bakers yang lebih daripada 10 tahun naik motor, tapi hanya untuk belok. Ternyata gagal juga. Karena memang sangat ekstrim. Saya dalam hati, dalam kemarahan saya berpikir ini sengaja dibuat untuk membuat semua orang gagal. Dibuat semuanya sengaja untuk membuat orang jatuh di situ. Itu polisi kemungkinan besar juga gagal kalau dia coba. Saya baru mikir gitu. Dan ternyata setelah saya gagal, polisinya ngasih contoh. Saya mau lihat se-ekstrim itu apakah bisa. Dan jawabannya ternyata bisa. Lah karena tiap hari latihan. Saya sebetulnya lihat di YouTube, lalu kemudian saya pikir, oh gampang. Saya latihan di rumah sukses. Tapi tidak nyangka yang di Solo sempitnya luar biasa. Gagal saya. Tetapi setelah lihat polisi itu berhasil, itu membuat saya sadar. Sebetulnya tidak ada alasan untuk saya marah. Tidak ada alasan buat saya merasa kecewa. Sebab apa? Sebab sudah ditunjukkan polisi itu bisa. Mestinya saya juga bisa. Kembali kepada pencobaan Yesus di padang gurun. Kalau Anda bertanya, kenapa Yesus dicobai? Salah satu tujuannya adalah supaya kita semuanya tahu, kalau kita dicobai tidak harus kita jatuh dan gagal. Sebab Yesus sudah menunjukkan dia juga dicobai, tetapi dia tidak gagal. Dia dicobai, tetapi tidak berdosa. Artinya, kalau Yesus tidak berdosa oleh saat dia dicobai, Anda dan saya pun ketika kita dicobai, tidak seharusnya kita menyerah dengan godaan. Tidak seharusnya kita menyerah dan jatuh di dalam dosa. Amin Ibu Bapak Saudara. Selalu ketika Anda sedang dicobai, entah oleh uang, entah oleh keinginan seksual yang tidak benar, entah dicobai perselingkuhan, apapun juga, pikirkan ini. Yesus juga dicobai dan dia menang. Kita anak-anaknya mestinya juga menang di atas segala pencobaan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Buka Alkitab Anda di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Inilah rangkuman dari pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saya bacakan buat Anda. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Alkitab catat saudara, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu seringkali menjadi ujian untuk menunjukkan kualitas kita yang sebenar-benarnya. Ada 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Pencobaan yang pertama adalah mengubah dari batu menjadi roti. Itu berbicara soal keinginan daging yang mesti harus ditaklukkan. Lalu kemudian diperlihatkan kepada Yesus sebuah kerajaan dunia. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, lalu kemudian diperlihatkan semua kemegahan daripada kerajaan dunia. Dan iblis berkata, kalau engkau sujud menyembah kepadaku, semuanya akan kuberikan kepadamu. Itu berbicara soal keinginan mata. Dan kemudian iblis juga membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Dan iblis berkata, jatuhkan dirimu. Sebab nanti pasti ada malaikat yang akan menantang engkau. Engkau akan aman dan baik-baik saja. Itu berbicara soal keangkuhan hidup. Mari kita akan belajar sama-sama. Ayat yang kedua.
Kita belajar pencobaan yang pertama, mengubah batu menjadi roti yang berbicara soal keinginan daging. Ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Coba sekarang baca Matius 4 ayat yang kedua. Ini lebih jelas lagi. Oke, pelan-pelan saya ingin ajak Anda belajar. Matius 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Anda, sudahkah ketemu? Matius 4 ayat yang kedua. Dan apa? Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi jenis-jenis puasa itu banyak. Ada puasa dari pagi sampai sore. Ada puasa makan terakhir malam kemudian nyambung sampai sore. Ada juga puasa setengah hari. Pagi makan, nanti jam 12 baru buka puasa. Ini puasa nanggung menurut saya. Puasa yang lebih nanggung lagi, jam pagi makan, nanti jam 9 nyenek, jam 12 baru buka makan besar. Ini tidak puasa menurut saya. Yesus puasa, dia tidak makan selama 40 hari, 40 malam. Pertanyaannya apakah bisa Pak? Bisa, itu sudah bisa dibuktikan. Minum tentu saja, tetapi kalau soal tidak makan, Yesus bisa tahan 40 hari, 40 malam. Lalu saudara, pertanyaannya adalah seperti ini. Dalam konteks ini, Yesus sudah menyelesaikan 40 hari, 40 malam belum? Sudah, karena Alkitab menulis setelah. Kalau sudah selesai puasa, boleh makan enggak? Tentu saja boleh. Apalagi Yesus lapar. Jadi boleh. Selesai puasa, perut lapar, kemudian makan. Pertanyaan saya, apakah salah kalau Yesus makan? Menurut Anda salah atau tidak? Lalu kenapa ketika iblis berkata, ubah batu ini jadi roti, bukankah kamu lapar? Dan bukankah kamu juga udah selesai puasa? Kenapa Yesus justru menjawab dengan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kenapa Yesus menolak makan menurut apa yang disarankan oleh iblis? Ini menjadi pemikiran yang menarik. Hal yang pertama, karena Yesus tidak mau melakukan sesuatu hanya menuruti apa yang dikatakan iblis. Setuju dengan saya? Dia memang lapar, tapi dia tidak mau lakukan sesuatu hanya karena menuruti sarannya iblis. Hal yang kedua, dia memang lapar dan Yesus memang bisa ubah dari batu jadi roti. Tetapi yang hebat adalah Yesus tidak mau menyalahgunakan kuasa yang dipunyainya untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak mau menggunakan kuasa itu apalagi untuk urusan perutnya sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, ini yang penting, karena Yesus tidak mau menuruti keinginan dagingnya. Yesus mau menaklukkan keinginan dagingnya. Ini kelihatannya sederhana, tetapi saudara, tidak semudah yang kita baca. Orang dalam kondisi lapar itu bukan godaan yang mudah untuk ditaklukkan. Saya buktikan beberapa contoh di dalam Alkitab. Anda pernah baca kisah Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub dengan harga sepiring kacang merah. Kok ada orang sebodoh itu? Hak kesulungan itu mahal, hak kesulungan itu berharga. Sebab nantinya selalu orang yang mendapat hak kesulungan selalu mendapat 2 bagian dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kenapa Esau sebodoh itu? Alkitab menulis ketika dia pulang dari berburu, perutnya lapar. Orang kalau lapar, maaf, bisa jadi bodoh. Betul atau betul? Orang kalau lapar bisa emosi.
Orang kalau lapar bisa ngambil keputusan keliru. Makanya kalau Anda pikirkan, kenapa keputusan penting selalu dibuat di meja makan. Deal-deal penting dalam bisnis kerap dibuat di meja makan. Setelah mereka makan dan kenyang. Supaya kalau setelah kita makan, pikiran jadi jernih. Betul enggak saudara? Nah saudara-saudara, hati-hati dengan keinginan daging kita. Sewaktu-waktu keinginan daging itu bisa datang, itu bisa menyerang kita. Kapan saja. Tidak ada orang yang kebal dengan keinginan daging. Siapapun juga. Jangan Anda berkata dia pendeta tidak mungkin jatuh. Karena dia orang yang sangat saleh. Karena dia orang yang sangat rohani. Tidak mungkin dia bisa dicobai oleh keinginan daging dan dia gagal. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Tidak ada orang yang kebal dengan segala keinginan daging. Karena itu saya punya tips buat Anda. Ini tips sederhana. Tapi ini menolong saya ketika godaan itu datang. Bagaimana supaya saya tidak perlu jatuh dalam keinginan daging. Anda mau dengar sama-sama? Yang mau dengar katakan amin. Setiap kali keinginan itu datang, godaan itu datang dalam hal apapun. Saya selalu bertanya kepada diri saya seperti ini. Apakah kenikmatan yang saya dapatkan itu sebanding dengan harganya? Saya ulangi. Setiap kali godaan itu datang, saya selalu berkata kepada diri saya, apakah kenikmatan itu sebanding dengan harganya? Bukankah kita menjalani hidup dalam keseharian dengan prinsip kita hanya mau mengeluarkan uang untuk manfaat yang sebanding? Anda tidak akan pernah mau mendapat sedikit manfaat tetapi harga bayarnya terlalu mahal. Betul gak? Kalau bisa, apalagi orang Solo, kalau bisa dapat barang bagus, diskon cicilan 12 kali. Betul atau betul? Kenapa? Kita mau bayarnya semurah mungkin. Itu pinter secara keuangan, pinter secara finansial. Tapi maaf kata, banyak orang bodoh dalam menjalani hidup karena tidak menggunakan prinsip itu ketika berhadapan dengan yang namanya godaan. Kalau beli baju mintanya diskon, mintanya murah, dibanding-bandingkan. Kalau beli satu diskon sekian, beli dua diskonnya sekian. Kalau saya beli dua dapat potongan berapa? Belum lagi dapat kupon, saya tukarkan, saya dapat potongan berapa. Pinter ngitung saudara. Tapi ketika berhadapan dengan godaan dosa, maaf kata banyak orang Kristen tiba-tiba jadi bodoh. Mereka tidak bisa menghitung nilai kenikmatan dibandingkan dengan harga bayarnya. Kalau kita memikirkan akan hal ini, kita akan jarang berbuat dosa. Kembali ke Esau, bodoh enggak nurut Anda? Bodoh. Kenikmatannya berapa lama? Berapa lama sih kenikmatan orang makan? Jangan Anda pikir kenikmatan orang makan itu bisa ditahan sampai berjam-jam. Enggak. Sependek ketika makanan masuk mulut dan kita telan. Proses masuk perut aja Anda enggak nikmati kok. Belum lagi Anda suka makan rica-rica yang super pedas. Anda nikmatnya di lidah, perutnya panas mules. Loh, saudara, seringkali kenikmatannya cuma sejauh jarak dari mulut ke tenggorokan. Itu kenikmatan yang didapat Esau. Kalaupun sampai perut-perut kenyang, puas. Gembrobyos bahasa orang Solo, kalau makan tidak sampai gembrobyos rasanya belum puas. Oke, Esau sampai gembrobyos ketika makan kacang merah yang mengepul-ngepul, masakan kita sebut paling lezat sedunia sekalipun. Tapi harga bayarnya dia kehilangan hak kesulungan. Kalau dia pikirkan itu, dia tidak akan jual semurah itu. Pikirkan Daud. Daud ini orang hebat. Dia seorang worshiper,
penyembah Allah. Dia juga orang yang hikmatnya luar biasa. Dia pintar mengatur perang. Dia menang kemanapun dia pergi. Tapi ketika dia sedang berjalan-jalan di atas soto, melihat Batsyeba sedang mandi, hatinya tergoda. Ingat, sebelum keputusan dibuat, itu bukan dosa. Ketika Daud melihat Batsyeba mandi, dosa atau enggak? Kalau sengaja buat lubang itu dosa. Tapi tidak demikian, bukan? Dia berjalan-jalan, kebetulan lihat kok ada orang mandi, saudara. Mandi kok ya enggak ditutup. Amanlah kita yang tinggal di Jawa. Daud tidak dosa ketika dia lihat. Tapi menjadi dosa ketika keinginan itu dibuai. Ketika dia terus-menerus melihat. Ketika dari apa yang dia lihat membuat keinginan seksualnya, membuat dia berkata kepada pengawalnya, panggil perempuan itu. Kemudian dihampirlah Batsyeba. Kemudian hamillah perempuan itu. Kemudian dari situ ingat, satu dosa selalu akan melahirkan dosa berikutnya. Dari kehamilan Batsyeba, Daud sudah rancang caranya gimana supaya aman perselingkuhannya. Dia panggil suami dari Batsyeba, namanya Uria, orang kepercayaan Daud. Salah satu pahlawan Daud kalau Anda baca di 2 Tawaris. Orang yang sangat setia, orang yang sangat loyal kepada Daud. Bisa-bisanya Daud lakukan itu. Dan Daud berkata kepada Uria, pulanglah kamu, hampiri istrimu. Kamu sudah sekian lama di medan perang, pulang ke rumahmu, hampiri bersenang-senanglah dengan istrimu. Apakah dia maksudnya baik? Enggak. Maksudnya melindungi perselingkuhannya karena Batsyeba mengandung. Tapi Uria begitu setia dengan Daud sehingga berkata, tidak pantas aku melakukan itu. Kami semuanya sedang di medan perang, bagaimana mungkin aku bisa pulang rumah bersenang-senang dengan istriku. Dipercaya orang sesetia itu kurang apa bersyukurnya Daud. Lalu kemudian Daud putar otak lagi. Dia panggil Yoab, kasih memo kepada Yoab. Yoab, orang ini tolong tempatkan di garis paling depan. Supaya apa? Supaya mati. Kalau mati, amanlah dia. Dan kalau mati, dia justru akan kelihatan baik dengan mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Jahatnya double-double. Dan setelah semuanya itu terjadi, dosa itu sudah terjadi dalam hidup Daud. Apa yang terjadi berikutnya? Nabi Nathan membongkar kejahatan Daud. Akibatnya mengerikan. Anakmu akan mati. Di pasal itu juga anaknya mati. Dan setelah itu, kalau Anda ikuti Bible Everyday, grafiknya Daud sebelum jatuh dalam dosa naik. Perang kemanapun dia menang. Dia posisinya diangkat, jabatannya naik. Diurapi menjadi raja di Hebron. Diurapi menjadi raja di seluruh Israel. Begitu dia jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Grafiknya langsung turun. Anaknya mati. Amnon, anak tertua, putra mahkota. Dia memperkosa adiknya sendiri yang namanya Tamar. Anaknya yang lain yang adalah kakak Tamar bernama Absalom tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu. Maka dia bunuh Amnon, anak Daud. Satu memperkosa yang lain, satu saling bunuh dengan yang lain. Tidak hanya itu, Absalom akhirnya mengkudeta Daud. Akhirnya Daud harus terusir dari istananya, ironisnya oleh anaknya sendiri. Itu rentetan daripada dosa yang dilakukan oleh Daud. Saya tanya kepada Anda, harga bayarnya sebanding enggak? Sama sekali tidak sebanding. Ini pelajaran sederhana mengingatkan kita. Hati-hati engkau anak muda ketika engkau pacaran, dengar baik-baik. Jangan engkau pacaran kelewat batas. Namanya kenikmatan seksual, itu nikmat betul saudara. Tapi pikirkan ini.
hanya demi kenikmatan sesaat, engkau harus harga bayarnya berkali-kali lipat. Engkau akan merasa bersalah dan itu akan menghantui engkau. Engkau akan merasa tidak layak. Engkau merasa dirimu kotor. Tidak hanya itu, kalau dari hubungan seksual ini akhirnya engkau hamil, masa depanmu engkau pertaruhkan demi kenikmatan sesaat itu. Dan akhirnya tidak karu-karuan semuanya. Nikmat memang nikmat, tapi harga bayarnya tidak sebanding. Pikirkan masa depanmu yang cerah, masa depanmu yang indah. Akankah Anda pertaruhkan untuk kenikmatan sesaat? Buat karyawan, hati-hati, bekerjalah dengan jujur. Jangan sampai hanya karena Anda mendapatkan keuntungan dengan cara tidak benar. Korupsi nilainya tidak seberapa. Ketahuan Anda kena pecat. Apalagi situasi sedang seperti ini. Dapatnya berapa? Masakan harga kita dinilai sebanding dengan nilai itu. Belum lagi ketahuan Anda di PHK, Anda kesulitan cari pekerjaan. Kalau Anda sudah berkeluarga, Anda harus hidupi keluarga Anda dan Anda belum dapat pekerjaan. Sebanding enggak? Enggak sebanding. Dalam hal apapun. Dalam hal perut juga sama. Saya punya kenalan saudara, asam uratnya itu tinggi. Dan dia sudah mencermati, setiap kali dia makan tempe, besoknya dia jalan terseok-seok. Jadi polanya sudah kelihatan jelas. Makan tempe, besok terseok-seok. Masalahnya dia sangat suka tempe. Pertanyaannya, sebandingkah makan tempe, mestinya dia harus mengunyah 1 jam biar sebanding. Karena dia makannya hanya sekian detik masuk perut. Tapi terseok-seoknya itu berhari-hari. Sebanding enggak? Nikmatnya sesaat, akibatnya panjang. Kalau kita memikirkan ini, saya yakin kita tidak akan gampang melakukan keinginan daging. Amin. Amin. Jemaat, ingat baik-baik, setiap kali godaan itu datang, katakan apa? Apakah kenikmatan ini sebanding dengan harganya? Chat dengan pasangan yang bukan istri suami sahnya. Kata orang, dosa itu memang nikmat. Makan buah curian bukan beli buah. Katanya buah curian lebih nikmat daripada buah karena kita beli bayar. Sembunyi-sembunyi ada adrenalin, ada deg-degannya, katanya demikian. Tapi tidak sebanding saudara. Begitu pasanganmu tahu, pernikahanmu menjadi dingin. Kalau pernikahanmu menjadi dingin, akhirnya keluargamu tidak lagi hangat. Berantakan tidak karu-karuan, hanya gara-gara keinginan sesaat. Pikirkan ini baik-baik. Hal yang kedua, kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hal yang kedua, iblis bawa Yesus ke tempat tinggi, diperlihatkan semua kemegahan, kerajaan dunia, kenikmatan dunia. Tidak cuma sedikit kekayaan, tapi semua yang ada di dunia diserahkan kepada Yesus. Hati-hati dengan mata. Iblis itu tahu loh, kenapa Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan diperlihatkan. Karena iblis, dia pelajari pola manusia.
Dan pola ini ternyata sangat efektif, sangat berhasil untuk menjatuhkan manusia. Anda masih ingat kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Hawa jatuh karena apa? Mata. Hati-hati. Nah, saudara-saudara, Hawa melihat buah itu kelihatannya menarik, sedap. Maka kemudian yang terjadi adalah dia ambil buah itu dan dia makan. Mata itu sangat bahaya. Kenapa? Mata bisa membuat kita kehilangan yang namanya fokus. Siapa yang suka permainan sulap? Yang suka? Ada? Selalu dari kanak-kanak sampai dewasa kita tahu yang namanya sulap dan kita suka yang namanya sulap. Padahal kita juga tahu sulap itu adalah pertunjukan tipuan. Ada triknya, ada bohongannya. Orang itu aneh kadangkala. Siapa pernah bayar tiket untuk lihat pertunjukan sulap? Suka dibohongi dan masih bayar lagi. Dan saudara tahu kenapa banyak orang kena tipu ketika lihat pertunjukan sulap. Bahkan pertunjukan sulap dari jarak yang sangat dekat. Kenapa bisa kena tipu? Ada satu kalimat yang saya kutip di sebuah film tentang sulap. Kalau tidak salah judulnya Now You See Me, kalau tidak salah. Dan ini di awal-awal film dia katakan seperti ini, ya. Datanglah semakin dekat karena semakin Anda berpikir sudah melihatnya, semakin mudah Anda tertipu. Datang semakin dekat, lihat, dan semakin Anda berpikir sudah lihat, itulah titik Anda mudah untuk ditipu. Saya tidak bisa main sulap, karena saya bukan pesulap, dan saya juga tidak akan mempraktekkan sulap. Tapi prinsip sulap itu gini, selalu ada yang namanya pengalih. Tahu? Orang akan fokus dengan pengalih. Misalnya, anak kecil itu mudah sekali dalam tanda kutip dibohongi. Misalnya, saya sama anak saya praktek beberapa kali dan berhasil. Misalnya ada koin, saya taruh, ya. Kemudian saya tunjukkan kepada anak saya, mana yang ada isi koinnya. Selalu mana bagian yang kelihatan aktif, anak akan selalu pilih di situ kan. Ini namanya pengalih. Dan pengalih membuat kita kehilangan fokus. Saya pernah, ini udah gede loh. Karena belum tahu, belum tren. Pada waktu itu di sebuah seminar motivasi, ditunjukkan di sebuah layar besar, lalu kemudian perintahnya sederhana, hitunglah berapa kali orang melempar bola. Jadi ada orang pakai kaos hitam dan orang pakai kaos putih. Yang pakai kaos putih itu melempar bola berapa kali? Siapa pernah tes ini? Ada yang tahu? Oh, enggak ada yang tahu ya, mestinya saya putarkan ya, tapi ini cerita aja. Jadi kamu hitung di film itu, video itu, orang yang pakai kaos putih itu melemparkan bola itu berapa kali. Ada orang pakai kaos putih, orang pakai kaos hitam, kamu fokus yang putih aja. Dihitung, saya hitung 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 16 kali. Video itu selesai dan pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang lihat gorila di video itu? Yang mengherankan adalah tidak ada seorang pun di seminar itu yang lihat gorila di video itu. Lalu kemudian diputar balik, ulangi pelan-pelan. Ternyata ketika kami sibuk ngitung berapa bola yang dilempar oleh kaos putih, tiba-tiba datanglah orang pakai kostum gorila, datang dengan santai dan masih gini-gini saudara. Semua orang bahkan tidak menyadarinya. Kenapa tidak menyadari ada gorila di video itu? Karena semua orang sibuk ngitung bolanya. Tahu maksud saya? Mata ini sedemikian mudah ditipu dan disesatkan. Mata ini sangat mudah untuk dialihkan fokusnya. Makanya iblis mencoba mengalihkan fokus Yesus. Ingat,
Yesus datang ke dunia bukan untuk memiliki dunia. Buat apa? Dia udah punya semuanya. Karena dia adalah anak Allah. Dia tidak hanya punya dunia, dia punya semesta. Karena dia yang ciptakan semesta. Tapi Yesus dalam kemanusiaannya, dia bisa hilang fokus. Oleh apa yang dilihatnya? Bersyukur Yesus tidak jatuh oleh karena matanya. Saudara-saudara, banyak contoh di dalam Alkitab. Kalau Anda buat keputusan, hati-hati dengan matamu, sebab matamu bisa mengalihkan fokusmu. Engkau yang harusnya fokus kepada Allah, kehendak Allah, hanya gara-gara apa yang Anda lihat. Maka Anda bisa mengalihkan fokus itu kepada yang bukan Allah. Begitu dalam tanda kutip bodohnya Lot ketika dia memilih Sodom dan Gomora. Kenapa dia pilih Sodom dan Gomora? Alkitab tulis Lot melayangkan pandangannya ke daerah itu. Dan ketika dia lihat itu daerah penuh dengan air. Seperti taman surga. Lot langsung tunjukkan itu daerah yang akan aku pilih. Dia memilih berdasarkan apa yang dilihat dengan mata. Dia datang ke Sodom dan Gomora membawa banyak kekayaan. Tapi keluar dari Sodom dan Gomora tidak bawa apa-apa. Bahkan keluar dari sana istrinya pun menjadi tiang garam. Hati-hati kalau Anda ngambil keputusan hanya berdasarkan apa yang dilihat dengan mata. Makanya tak henti-hentinya saya mengingatkan Anda anak muda. Jangan Anda memilih pasangan hidup hanya apa yang kelihatan dari mata. Jangan hanya Anda melihat ini ganteng. Mestinya orang ganteng baik, orang yang wajahnya tidak ganteng sama dengan jelek, jahat. Tentu tidak demikian. Memang kalau Anda lihat film, lakon selalu ganteng, wajahnya bagus. Musuh seringkali wajahnya jelek, tapi tidak sama dengan seperti itu. Makanya kalau Anda ngambil keputusan, jangan hanya dilihat yang kasat mata. Oh ganteng, pekerjaan mapan, mobilnya keren, lalu kemudian memutuskan ya. Hati-hati Anda juga orang tua kalau Anda pilih menantu. Jangan hanya berdasarkan itu. Betul pertimbangan bobot, bibit, bebet. Tidak dipungkiri itu juga harus jadi pertimbangan. Tapi jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang kelihatan dari mata saja. Penyesalan terbesar akan kita alami kalau kita mengambil keputusan hanya dari apa yang dilihat oleh mata. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir saya akan selesai. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 mari kita baca dari Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab pada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, iblis itu pintar loh, hati-hati. Pintarnya apa? Pintarnya gini, ketika di pencobaan pertama, pencobaan kedua, jawab Yesus selalu apa? Ada tertulis. Yesus kutip firman. Maka di pencobaan ketiga, sekarang gantian, iblis mengutip firman. Jatuhkan dirimu. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Iblis itu copycat, sukanya mengcopy. Yesus berkata ada tertulis, iblis gantian berkata ada tertulis loh. Kalau engkau jatuhkan diri, maka malaikat Tuhan akan melindungi engkau. Yesus itu seolah-olah ditantang untuk membuktikan dia ini anak Allah. Persis seperti ketika Yesus hendak disalib, orang-orang juga dalam tanda kutip sedang mengujinya. Jika engkau anak Allah,
turun dari salib itu. Jika engkau anak Allah. Iblis juga berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini. Nanti Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Bagusnya Yesus, dia tidak berusaha membuktikan diri. Banyak orang jatuh, karena apa? Dia ingin membuktikan dirinya. Yesus tidak terpancing. Aku anak Allah. Aku kalau menjatuhkan dari sini, benar malaikat itu pasti menolong. Anda yakin seandainya Yesus menjatuhkan diri, kita omong kosong, seandainya Yesus benar-benar menjatuhkan diri, malaikat Tuhan kira-kira tolong enggak? Melindungi enggak? Melindungi, kita percaya itu 100%. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya. Dalam hidup ini juga sama ibu bapak saudara. Tak perlu kita berusaha membuktikan diri. Membuktikan diri paling baik, membuktikan diri paling benar, membuktikan paling sukses, membuktikan paling kaya. Apalagi kalau kita korban sakit hati karena orang-orang meremehkan kita. Keluargamu dulu meremehkan Anda. Lalu kemudian Anda menunjukkan siapa kita. Kemudian kita datang kepada keluarga kita untuk membuktikan saya seberhasil ini, saya sekaya ini, saya bisa tolong kamu, dulu engkau remehkan aku. Hati-hati kalau kita membuktikan. Karena itu berbicara soal keangkuhan hidup. Kita akan jadi orang yang sombong. Hati-hati akan hal itu. Dan Yesus menjawabnya seperti ini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kenapa kita tidak perlu membuktikan diri kita? Karena kita tidak mau mencobai Tuhan. Amin saudara. Jangan mencobai Tuhan. Bangsa Israel sebagian besar mati di padang gurun karena mereka mencobai Tuhan. Mungkin Anda tanya, Pak, mencobai Tuhan itu apa sih? Mencobai Tuhan itu sederhananya gini. Kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi kita minta supaya Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Saya kasih ilustrasi supaya Anda bisa paham. Siapa pernah pesan di sebuah rumah makan, lalu kemudian dapat makanan yang berbeda dari apa yang Anda order? Taruh kata Anda pesan nasi goreng tidak pedas. Beberapa waktu kemudian setelah Anda tunggu-tunggu, datanglah pesanan Anda. Tapi bukan nasi goreng, tapi rica-rica super pedas. Anda terima enggak? Bagaimana jika pramusaji atau pelayan itu berkata, Pak, adanya ini. Anda pesan nasi goreng tidak pedas, Anda dapat rica-rica super pedas. Tidak cuma dapatnya itu, Anda harus bayar. Mau? Dan Anda masih diminta kasih tips buat pegawai itu. Anda mau enggak? Siapa yang mau? Kenapa? Saya tidak order itu, tapi saya harus bayar order yang tidak saya pesan. Tidak mau kan? Tapi jujur loh, kita sama Tuhan sering gitu enggak? Tuhan tidak pernah order itu kepada kita, tapi minta Tuhan yang bayar itu bagi kita. Dalam hal apapun. Dalam hal kesehatan misalnya. Makan kita ngaco saudara, makan kita ngawur. Tuhan sudah ingatkan. Tapi kemudian kita berkata, Tuhan, bukankah setiap makanan yang aku santap, aku sudah berdoa, sudah disucikan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Yang asam urat makan tempe, yang asam urat makan emping. Saya pernah bahkan berkata, emping itu memang bisa menurunkan asam urat. Amin. Amin. Dari perut ke polok saudara. Menurunkan perut ke polok. Artinya apa? Jangan kita minta Tuhan memberkati yang jelas-jelas kita tahu itu salah. Pengelolaan finansial ngawur. Borosnya luar biasa. Foya-foya. Lalu kemudian gampang. Wah, pakai kartu kredit gesek sana gesek sini. Setelah itu tidak bisa bayar pokoknya. Bayar bunganya juga tidak bisa. Lalu kemudian kita minta Tuhan yang bayarin kita.
Adil enggak? Kadang-kala Tuhan masih baik loh. Tuhan tolong kita. Kadang-kala Tuhan masih baik. Tuhan selamatkan keuangan kita. Tapi kita bisa terus-menerus mencobai Tuhan seperti itu. Ada orang yang sukanya nyerempet-nyerempet dosa dan berkata, Tuhan, aku ini memang sedang nyerempet dosa, tapi aku percaya Engkau melindungi. Kalau sampai aku jatuh dalam dosa, berarti Tuhan yang tidak melindungi. Kurang ajar enggak? Naik motor, naik mobil ngawur. Naik motor tanpa pakai helm, tanpa pakai pelindung, lampu merah diterobos, lalu kemudian berdoa, Tuhan kirimkan 1000 malaikatmu. Kurang ajar. 1 malaikat sebetulnya cukup, mintanya 1000 saudara. Minta 1000 untuk ngawal dia yang tidak tertib lalu lintas. Itu namanya mencobai Tuhan. Ada banyak akibat daripada masalah yang terjadi buat hidup kita. Tidak selalu karena itu Tuhan izinkan menjadi bagian proses. Enggak. Masalah itu terjadi karena kita buat sendiri. Masalah itu terjadi karena kita ciptakan sendiri. Lalu kemudian kita minta Tuhan yang selesaikan. Itu namanya mencobai Tuhan. Saya berdoa, jemaat Tuhan, jangan ada yang mencobai Tuhan. Amin. Bijak dalam menjalani hidup. Yang terakhir kita baca satu ayat yang terakhir, ayat 13. Ayat yang ke-13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus menang, iblis mundur. Tapi catat, iblis mundur bukan karena merasa kalah. Karena dia sudah tahu bahwa dari awal dia sudah kalah. Dia mundur karena apa? Dia tunggu kesempatan yang baik untuk menjatuhkan lagi. Kalau Anda menang di satu godaan, jangan Anda merasa diri Anda kuat. Kalau Anda menang di satu ujian, Anda jangan merasa aku luar biasa. Ingat, kita kalah telaten dengan iblis. Iblis akan tunggu kesempatan terbaik untuk menjatuhkan kita. Kalau kita terus berjaga-jaga, kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Sebaliknya Alkitab berkata, barang siapa di antara kamu, kalau engkau merasa teguh berdiri, hati-hatilah. Sebab engkau sudah sedemikian dekat dengan kejatuhan. Amin Ibu Bapak. Kiranya sebagaimana Yesus menang atas pencobaan, maka kita pun menang atas godaan dan pencobaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.